Bapak Edi juga. Selamat pagi, semoga acara hari ini berjalan lancar. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang teman-teman Bapak Ibu semua berikan dalam memberi kesempatan bagi kami dan untuk berkembang. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya, cek suara apakah jelas suara saya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, kita lanjutkan. Kita langsung ke materi bahasan ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu, izin untuk menyingkat waktu karena waktunya hanya sedikit sekali yang diberikan kepada saya. Pada hari ini saya mengusung tema tentang pentingnya ilmu hipnoterapi dalam pelayanan kesehatan. Oke, teman-teman semua pasti paham ya, kita sebagai seorang keperawatan di mana sebelumnya kita sudah banyak belajar juga ilmu hipnoterapi walaupun hanya sekilas. Itu kita belajar tentang guiding imagery, relaksasi atau distraksi. Itu adalah bagian dari ilmu hipnoterapi. Saya nggak bisa screen juga ya. Share screen ya Mbak Fatma ya. Aku nggak bisa. Ya, sebentar Ibu. Oke. Atau boleh dibantu dari Mbak Fatma aja? Iya, sebentar. Oke. Di sini kita akan masuk untuk slide yang kedua. Apakah sudah terlihat untuk slide-nya? Sudah, tapi aku mau ganti slide-nya nggak bisa. Ini ya. Kecantol di tempat host. Kancingnya kenceng banget. Ini sudah? Untuk yang pertama sudah? Sudah, oke, lanjut. Oh. Mohon maaf. Sebentar. Marilah. Sebentar ya. Aduh. Jalan-jalan ternyata. Oke teman-teman, banyak sekali ya sambil menunggu Mbak Fatma. Banyak sekali sebetulnya ilmu hipnoterapi yang bermanfaat bagi kita. Dalam pelayanan agar kita lebih nyaman dengan pasien dan pasien pun lebih nyaman dengan kita. Oke, kita masuk dalam slide selanjutnya adalah menurut WHO. Bagaimana kesehatan jiwa menurut WHO saat ini kita berkiblat pada WHO adalah memaksimalkan potensi diri kita semaksimal mungkin. Apa toh yang kita punya, ayo kita kembangkan. Karena dengan kita memaksimalkan potensi apa yang ada dalam diri kita, bakat-bakat apa yang ada dalam diri kita, berarti kita dapat berpikir dengan jernih. Kita dapat mengembangkan dan hidup bermanfaat. Kemudian yang kedua, kita dapat bekerja dengan produktif dan bermanfaat serta amanah. Karena bila kita bekerja dengan baik, kita amanah, itu adalah salah satu tuntunan menyiratkan bahwa kita memiliki mental yang baik. Kita lihat ada kesempatan untuk korupsi, entah itu waktu, entah itu uang, kita tidak terpengaruh. Kemudian kita bisa bekerja dengan baik tanpa harus diawasi, karena itu merupakan kesadaran dari kita sendiri. Selain itu, kita dapat memberikan ide-ide yang baik, memberikan kontribusi yang baik
untuk di tempat kita bekerja. Kalau orang bilang kita loyalitas terhadap apa yang kita hadapi. Karena kita merasa itu adalah bagian dalam kehidupan kita. Kemudian adalah poin yang terakhir menurut WHO adalah tidak menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Tidak menyakiti diri sendiri maksudnya kita tidak memaksakan diri kita secara berlebihan, kita bekerja dengan maksimal, namun tetap mengukur seberapa kemampuan kita. Kemudian juga kita tidak menyakiti orang lain, kita berusaha untuk bekerja sama dengan baik, saling mengerti, saling memahami, menganggap bahwa orang lain itu adalah bagian diri kita yang harus kita hargai dan kita hormati. Begitu teman-teman. Kemudian masuk ke slide yang ketiga adalah di sini adalah komponen-komponen yang mempengaruhi kesehatan kita. Komponen yang mempengaruhi kesehatan kita itu ada 5. Dan semuanya ini sangat betul-betul berkesinambungan dan memiliki support yang sangat besar untuk kesehatan. Yang pertama adalah pola pikir, bagaimana cara kita mengatur pikiran kita, efektivitas pikiran kita. Yang kedua, bagaimana kita berhubungan dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga, berperilaku. Memanage perilaku itu kadang kita suka lupa, kita suka kadang ya terbawa dengan lingkungan. Nah, di sini kita berusaha untuk menjadi sesuatu yang lain daripada yang lain. Kita bisa mengikuti keadaan, tapi tetap berpegang pada poin-poin perilaku yang sehat. Kemudian yang keempat adalah mental, dan yang kelima adalah emosi. Semua itu berpengaruh untuk kesehatan tanpa kita sadari. Dari kelima ini tadi, saya mempunyai bagan di sini kita lihat dari kelima masalah itu menjadi 4 bagian kelompok penyebab penyakit. Yang pertama adalah spiritual. Kenapa spiritual menjadi 50% dari penyebab penyakit? Yang pertama karena kita ketahui spiritual adalah hubungan kita, manusia, dengan Sang Pencipta. Di sini perasaan banyak yang berkumpul di sini. Perasaan seperti merasa cemas, was-was, ketakutan yang berlebih, kemudian perasaan tidak berharga, tidak berguna. Di sini fungsinya banyak sekali berkumpul di sini. Kemudian masalah psikis. Psikis di sini adalah pikiran. Pikiran kita terhadap setiap permasalahan yang datang. Memanajemen pikiran kadang itu sebetulnya masalah yang kecil, tapi karena sesuatu hal menjadi suatu masalah yang besar dan bertumpuk-tumpuk. Belum lagi ada mungkin masalah trauma, itu juga merupakan permasalahan. Dan kemudian yang ketiga adalah dinamika masalah sosial. Di sini masalah sosial seperti teman-teman semua pahami, bahwa masalah sosial di sini adalah masalah hubungan kita dengan sesama, mungkin dengan teman, ataupun lingkungan, ataupun ekonomi. Ya, walaupun kecil, hanya 15%, namun ini adalah salah satu penyebab penyakit. Dan seperti teman-teman lihat semuanya, sebetulnya permasalahan fisik yang betul-betul karena sakit karena fisik yang betul-betul sakit hanya 10%. Karena itu mulai sejak hari ini saya mengajak teman-teman semua untuk lebih menyadari bahwa bila kita ingin sehat, marilah kita bersama-sama untuk lebih mengenal bagaimana saya, seperti apa saya, dan apa yang harus saya lakukan. Karena seperti tadi kita pahami bahwa masalah spiritual, masalah psikis dan sosial itu menyumbang sangat besar
untuk tingkat kesehatan kita. Kita berharap kita tua dalam keadaan sehat, tua dalam keadaan yang bermanfaat dan berdaya guna tanpa memberatkan lingkungan. Walaupun mungkin ada kalimat, sakit itu kan bukan kita yang minta. Ya, sakit bukan kita yang minta, tapi kita berusaha untuk lebih sehat dengan kita bisa memanage masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Sedikit berlari, mari kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini adalah ranah kita pembicaraan hari ini sesungguhnya. Di sini adalah definisi hipnosis. Definisi hipnosis adalah suatu kondisi pikiran di mana pikiran logis direduksi oleh pikiran bawah sadar sehingga memungkinkan individu masuk dalam kondisi bawah sadar atau unconscious di mana tersimpan berbagai macam jadi suatu potensi internal yang dapat dimanfaatkan untuk lebih berkualitas. Jadi dengan terapi, hipnoterapi dalam keadaan terhipnosis seperti yang tadi Coach Cita ceritakan, di situ kita sebagai terapis memanfaatkan keadaan seperti itu untuk memberikan sugesti positif, membantu menghilangkan trauma-trauma yang ada, karena di saat itu, saat critical area kita terbuka, kita akan dengan mudah memasukkan support-support yang positif. Seperti teman-teman ketahui, pisau bedah di tangan dokter bedah sangat bermanfaat, tergantung bagaimana kita memanfaatkan pisau tersebut. Kita mau berbuat baik bisa, kita mau berbuat buruk bisa. Namun karena kami berdiri sebagai seorang hipnoterapi yang diakui dan dilegalkan oleh negara, kemudian kami juga berlindung di bawah undang-undang, insya Allah pisau bedah tadi selalu berguna untuk kebermanfaatan dan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Kemudian dengan hipnoterapi tadi kita juga dapat mengerti bagaimana kita dapat menggunakan kemampuan, menggali kemampuan diri kita serta dapat mengatasi tekanan. Teman-teman semuanya, dalam dunia hipnosis diperkenalkan untuk kesehatan oleh Dr. James Braid. Dr. James ini adalah seorang dokter ahli bedah yang melakukan anestesi dengan kata-kata. Karena dalam hipnoterapi itu kita menggunakan kata-kata. Dengan kata-kata, dengan nada, dengan keyakinan, dengan sugesti-sugesti yang kita berikan, itu dapat mengatasi berbagai macam permasalahan seperti yang tadi sudah diutarakan oleh coach di depan, berbagai macam kasus misalnya seperti kecemasan, ketegangan, depresi, fobia, kemudian menghilangkan kebiasaan buruk, ketergantungan obat-obat, seperti itu. Kemudian dalam Perang Dunia Kedua, dikembangkan lagi untuk sebagai terapi untuk prajurit-prajurit yang mengalami trauma pasca peperangan karena tekanan dan depresi pada saat peperangan itu sangat besar tekanannya. Kemudian untuk slide selanjutnya, manfaat hipnoterapi dalam dunia kesehatan. Manfaat hipnoterapi dalam dunia kesehatan adalah untuk mempermudah pendekatan terhadap pasien. Seperti kita ketahui, pasien datang dalam keadaan sakit, yang sakit itu tidak hanya pasien, tetapi juga keluarganya. Mereka semua dalam keadaan ketakutan, kecemasan, bingung, dan berbagai macam masalah lain. Mungkin juga keuangan, seperti karena keadaan saat ini. Jadi,
dengan kita mempelajari hipnoterapi, karena hipnoterapi pun juga berhubungan dengan dunia, tidak jauh dari dunia psikologi, jadi kita juga lebih memahami. Dengan wajah seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Kalimat apa yang harus saya pilih? Sikap seperti apa yang harus saya keluarkan? Kemudian di dalam ilmu hipnoterapi pun kita ada sebuah teknik yang namanya pacing, leading, utilize. Itu akan teman-teman pelajari bagi teman-teman yang berminat untuk di kelas yang diadakan oleh Coach Cita sebagai untuk daerah wilayah Jogja itu di Jogja paling dekat Coach Cita. Di situ teman-teman dapat mempelajari lebih dalam lagi bagaimana untuk melakukan teknik-teknik tersebut. Kemudian selain kita sudah bisa mengadakan penyelarasan terhadap pasien, kita juga dapat meminimal komplain. Karena kalau pasien merasa nyaman dengan kita, terasa dekat dengan kita, itu akan memudahkan. Slide-ku hilang ya, Kak. Oke, jalan-jalan terus ini slide-nya. Akan memudahkan kita. Oke. Akan memudahkan kita mengadakan pendekatan dan biasanya di saat pasien dekat dengan kita, semua itu terbuka. Permasalahan pasien itu akan terbuka pada kita. Kadang tidak hanya permasalahan yang dihadapinya, misalnya seorang pasien kanker atau pasien stroke. Itu tidak hanya dia menceritakan keluhan sakitnya, tapi bisa juga dia menceritakan permasalahan yang ada dalam pikirannya, apa yang dia rasakan. Di situ betul-betul kita sangat bermanfaat untuk menolong mereka. Selain kita menjalankan tugas kita sebagai abdi masyarakat, kita di situ juga punya manfaat menolong mereka keluar dari permasalahan mereka sehingga mereka bisa menghasilkan goal yang lebih bagus. Dengan support yang kita berikan, itu akan memberikan rasa nyaman, semangat, dan itu akan sangat menolong bagi terapi medis. Dan keberhasilan selama ini yang saya terapkan, insya Allah hasilnya sangat-sangat memuaskan. Karena di situ mereka yang tadinya merasa tidak berguna, merasa malu, merasa cemas, dan perasaan takut lainnya, karena dengan sugesti positif dan perasaan bahagia yang ada, karena gelombang dari rasa bahagia itu menghasilkan orang analis bilang mereka mengeluarkan gelombang gamma, dan hormonnya pun gelombang gamma keluar, itu akan mengeluarkan hormon endorfin yang mensupport untuk imunitas tubuh. Selain itu juga mengeluarkan hormon melatonin yang menurunkan hormon stres atau hormon kortisol. Nah, dengan di situ dua hormon itu bermain, itu sangat menunjang bagi keberhasilan terapi medis. Selain itu juga kita dapat memberikan rangsang kepada pasien untuk dapat memberikan coping yang tepat terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Selain itu, sebagai support mental juga bagi pasien, di mana pasien akan mendapat memperbaiki dirinya, pola pikirnya, mentalnya, psikisnya, untuk menjadi lebih baik karena dia menemukan siapa saya dan harus bagaimana saya. Selain itu, tidak hanya untuk pasien, tapi juga untuk diri kita sebagai petugas kesehatan yang sering berkecimpung dengan permasalahan pasien dan efek-efek stres, tekanan, baik mau dari penugasan yang ada, ataupun lingkungan, ataupun keadaan seperti saat ini COVID yang kita hadapi berperang untuk hal yang tidak kelihatan. Dengan hipnoterapi kita dengan melakukan self healing itu akan lebih membuat kita nyaman. Kalau diri kita nyaman, kita menghadapi pasien nyaman, senyum kita pun akan semakin lebar,
tapi bukan bokongnya yang lebar ya, senyumnya aja yang lebar, itu akan memberikan perasaan pada pasien lebih dekat. Dia merasa lebih dihargai, lebih diakui, dan merasa lebih, pokoknya lebih nyes sama kita. Seperti itu kira-kira teman-teman. Semoga tidak melebihi batas waktu saya. Silakan waktu saya kembali. Baik, Ibu Natalia Dewi. Terima kasih Ibu atas ilmunya. Nah, ini waktu yang pasti ditunggu-tunggu nih buat teman-teman peserta. Sekarang langsung aja kami buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin bertanya atau ada yang penasaran nih, gimana sih ilmu hipnoterapi seperti apa, terutama dalam background kesehatan ya, sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Ibu Natalia Dewi pada pagi hari ini. Jadi kami buka 5 pertanyaan saja. Bisa langsung open mic, bisa ditulis, diketik di kolom chat. Mulai dari sekarang ya boleh langsung saja open mic buat yang ingin bertanya. Mungkin ada teman-teman peserta yang ingin bertanya. Silahkan. Baik, Iya, Fatma. Ibu Heni Oktaviani. Oh iya, Ibu saya Heni dari Lampung. dari Bandar Lampung. Baik, Ibu Heni mau bertanya? Ya, saya akan bertanya, Silakan, Ibu Ibu. Natalia Dewi. Tadi saya sudah mendengarkan materi yang Ibu sampaikan. Yang saya ingin tanyakan, apakah ketika kita mempelajari hipnoterapi ini bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri gitu. Misalnya diri kita ini sekarang ini dalam keadaan yang resah gitu ya Bu ya, penuh dengan khawatir gitu kan, penuh dengan rasa takut. Kemudian apakah itu juga ketika kita mempelajari hipnoterapi ini kita bisa menggunakannya untuk diri kita sendiri gitu Bu. Nah, mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Heni Oktaviani dari Bandar Lampung, jauh sekali. Jadi Bu Natalia, ini Ibu Heni menanyakan, apakah ilmu hipnoterapi itu bisa untuk diri kita sendiri? Seperti itu intinya ya Ibu Heni? Mungkin Betul. kita sedang keadaan galau atau seperti apa sehingga mungkin bisa mengganggu aktivitas kita atau pekerjaan kita. Gimana Ibu Natalia Dewi, bisa langsung dijawab saja mungkin? Baik, terima kasih Mbak Fatma. Selamat pagi Bu Heni dari Bandar Lampung. Pagi. Ya, Ibu, hipnoterapi ini tidak hanya berlaku untuk klien atau pasien kita, tapi paling besar adalah bermanfaat terutama untuk diri kita. Karena bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal dan baik kalau diri kita sendiri belum baik. Seperti itu ya. Jadinya dalam hipnoterapi, nanti pun kita akan diajari bagaimana saat kita capek, tapi kerjaan kita masih menuntut kita untuk tetap harus fokus dan bekerja dengan senyum yang lebar itu tadi untuk menghilangi komplain, seperti apa? Itu ada caranya. Kemudian saat kita pusing, penat, itu kita bagaimana menghealing atau merelaksasi diri kita agar kita bisa kembali fresh dan bisa bekerja dengan baik, itu ada caranya. Kalau mau tahu caranya, bisa menghubungi Coach Sita nanti, kita ikut kelas dan ketemu di Jogja. Atau mungkin nanti Coach Sita ada acara di Bandar Lampung juga ya, Coach ya? Ada bulan depan, Bu, boleh ketemu nanti. Seperti itu Bu Heni. Jadi mari kita berkumpul untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lagi menghilangkan, terutama maaf di sini kalau bukan dari kesehatan ya. Di sini beban kita sebagai tenaga kesehatan apalagi di masa pandemi ini, stresor di masyarakat tinggi sekali. Dengan kita mengerti, kita bisa mengantisipasi kita di hadapan pasien,
insya Allah mengurangi beban-beban nilai image Baik, yang terima sebetulnya kasih. itu tidak terjadi dan tidak pernah terfikirkan oleh kita. Begitu Ibu? Iya. Baik, Ibu Heni gimana? Apakah masih menggantung? Jadi disarankan untuk Mengikuti ikutan kelas tuh ya. mengikuti acara kegiatan hipnoterapi. Tapi mungkin Ibu Natalia bisa dibocorin sedikit aja, mungkin ada tips atau apa yang mungkin Bu Heni itu bisa praktekkan langsung di rumah seperti itu. Oke, boleh sedikit aja Dikit Ibu. aja Ibu ya, Ngintip biar itu ya. bisa tidur Bu Heni hari Boleh, ini. boleh. Bu Heni dan teman-teman semua, seandainya pada saat Ibu atau teman-teman semua misalnya baru galau di kantor ya, baru ribet, saya lebih menyarankan, sebetulnya kita sudah punya ilmunya, hanya kita mungkin belum tahu banget ya, dan mungkin belum pernah dilakukan. Kita waktu pendidikan pernah diajari untuk teknik relaksasi. Itu saja yang digunakan. Jadi Ibu cari tempat yang nyaman, kemudian Ibu kalau bisa minum air putih ya biar lebih tenang, kemudian Ibu tarik nafas perlahan, ditahan sebentar dan dikeluarkan secara perlahan. Pada saat itu ditarik 3 atau 4 kali Ibu tarik, kemudian Ibu katakan pada diri Ibu, ya diriku, ya tubuhku, kalau misalnya Ibu merasa pusing ya boleh dipegang kepala Ibu, kalau Ibu merasa hatinya baru galau, pegang dada Ibu, katakan berikan aku nyaman, izinkan aku untuk bekerja, dan nanti setelah aku menyelesaikan tugas-tugasku, marilah beristirahat bersamaku. Kemudian katakan bahwa Ibu mencintai tubuh Ibu, berterima kasih tubuh Ibu mendampingi Ibu. Seperti itu. Dan itu habis itu Ibu relaksasi dengan nafas lagi 3-4 kali sampai Ibu merasa nyaman, baru Ibu berdiri meninggalkan tempat itu, insya Allah Ibu akan lebih fresh. Seperti itu. Salah satunya seperti itu. Baik, Iya, tapi iya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Natalia. Gimana Ibu Heni? Sudah lebih baik? ya, nanti akan saya coba Ibu Fatma. Ya, dicoba ya di rumah. Baik, terima kasih Bu Heni untuk pertanyaannya, dan kami sangat berterima kasih nih buat para peserta. Apresiasinya sangat luar biasa dan pertanyaannya banyak. Jadi dipilih ya, biar acak ya. Mungkin nanti kita cek lagi kalau masih ada waktu, nanti kita bisa bisa buka kembali pertanyaannya. Ini ada Amalia Utami. Dari mana ini Mbak Amalia? Halo, selamat pagi Bu Amalia. Ini izin bertanya, gimana sih mengatasi hipnoterapi untuk obesitas? Apakah ada tipsnya Ibu Natalia? Silakan dijawab langsung Ibu. Terima kasih untuk Ibu Amalia Utami. Untuk hypnoslimming, ya untuk obesitas kita ada terapi yang namanya hypnoslimming. Di situ kita akan membantu bagaimana kita menurunkan berat badan kita. Kemudian biasanya itu terapinya minimal sekitar 6 kali. Kemudian itu akan ada teknik-teknik terapi, tapi di situ kita tidak bisa mandiri seperti yang ditanyakan Ibu Heni ya, karena di sini kita membutuhkan seorang terapis untuk support, karena obesitas tidak hanya berpengaruh kepada pola makan kita, tapi dari pikiran kita pun bisa berpengaruh. Kenapa? Karena kadang tubuh kita sendiri yang memberikan blok mental untuk keadaan tersebut. Jadi untuk Amalia, kalau memang berniat, nanti silakan menghubungi terapis yang ada. Di situ seperti tadi ada Coach Vita bilang, Ibu bisa membuka web kami di Prahipti. Ibu bisa memilih tempat di mana
Ibu bisa yang paling dekat atau siapa di antara yang Ibu kenal di antara terapis-terapis yang ada, Ibu dapat hubungi. Demikian Ibu, atau mungkin ada Coach Sita ada tambahan untuk yang ini, Coach? Iya, iya. Untuk Hypnoslim ya, Hypnoslim sebenarnya Iya. Bapak Ibu perlu ketahui Hypnoslim ini nggak bisa satu kali sesi terapi langsing, ya. Jadi untuk Hypnoslim ini perlu beberapa kali sesi seperti yang disampaikan oleh Ibu Natalia. Dan untuk Hypnoslim ini lebih ke arah merubah pola pikir ya, pola pikir terkait dengan makanan dan juga pola pikir terkait dengan tubuhnya. Karena Hypnoslim ini bisa jadi bukan hanya karena makannya doang ya, tetapi terkait dengan pikirannya terhadap tubuhnya. Ada juga saya pernah menangani klien yang mengalami obesitas, ternyata punya trauma masa lalu. Jadi pernah dibully oleh orang terdekatnya. Kamu nggak akan pernah kurus kalau kamu makan seperti itu setiap hari ya. Nah, kata-kata sugesti yang secara nggak langsung masuk dalam pikiran bawah sadar si klien ini akhirnya terbawa sampai dewasa. Sehingga mau diet sebagaimanapun ya, mau diet apapun, berat badannya ya seperti itu terus, jadi nggak akan pernah turun. Nah, lewat Hypnoslim, kalau ada masalah-masalah terkait dengan pengalaman masa lalu yang negatif, misalnya seperti ada kejadian tertentu penyebab dirinya sulit untuk turun berat badan, maka kita selesaikan. Kita cari akar permasalahannya. Kalau sudah dapat akar permasalahannya, baru kita ubah lagi untuk pola pikirnya terkait dengan bentuk tubuhnya mau seperti apa sesuai dengan goals-nya. Seperti itu ya. Nah, gimana Ibu Amalia? Sudah terjawab ya untuk pertanyaannya. Terima kasih sekali Coach Sita dan Ibu Natalia. Kemudian Terima ini, kasih, Mbak. oh iya, sudah open mic ini. Aduh, suaranya. Kalau misalnya Hmm? mau hipnoterapi diet itu ya, itu Ya, di mana ya? Musliming. Hipnoslimming, iya. Ibu Amalia sendiri di mana untuk domisili, Bu? Jakarta Timur. Jakarta ya. Gimana Coach Sita? Bulan Untuk depan ada agenda ke Jakarta, jadi ada pelatihan profesional. Sebelum pelatihan biasanya saya ketemu dengan klien, jadi nanti Pak Amalia bisa menghubungi Pak Rozi atau bisa japri saya nanti untuk di Jakarta prakteknya di mana, di hotel itu ya. gitu ya Ibu Amalia. Mbak Amalia. Gimana? Ya. Baik, sudah cukup ya Mbak Amalia. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dilanjutkan lagi nih, masih ada waktu beberapa menit untuk pertanyaan. Dari Ibu Yeni Wasiati, dari mana ini Ibu Yeni Wasiati? Kelihatannya saya kenal ini dari Bandar Lampung kayaknya ya. Selamat siang ibu-ibu praktisi semuanya. Saya punya ibu yang sekarang sudah berusia 75 tahun. Setiap saya akan keluar rumah dalam jangka waktu yang lama dari pagi sampai sore dan dia sendiri. Dia merasakan sangat cemas dan ketakutan. Ini gimana sih cara mengatasinya Ibu Natalia? Baik Ibu, mohon dijawab langsung Ibu. Monggo. Terima kasih, Mbak. Selamat siang, Bu Yeni Wasiati. Ya, Ibu, untuk lansia, kita jangan pernah berpikir bahwa lansia itu bebas dari beban pikiran. Malah dari lansia itu banyak sekali beban-beban pikiran yang harusnya kita tangkap. Kadang kita merasa, lansia itu rewel, bawel, dan lain-lain. Padahal itu adalah sesuatu yang mereka tidak sadari, yang keluar dari pikiran dan tekanan-tekanan mereka yang berkumpul di situ. Jadi tekanan depresi, stres pada lansia itu besar sekali, Bu. Kemudian masalah-masalah ini bisa kita hadapi paling tidak dengan salah satu cara, misalnya yakinkan selama kita tinggal bahwa ibu nggak akan terjadi apa-apa. Kalau perlu temani, carikan orang untuk menemani ibu.
di saat kita meninggalkannya. Dan misalnya kita meninggalkan waktu lama, tidak ada salahnya sekarang pun yang jauh terasa dekat. Yang jauh kan terasa dekat ya, kita sering video call. Jadi untuk menyatakan keberadaan kita walaupun jauh tetap berada dengan klien, dengan ibu. Kemudian selain itu juga mungkin kalau memang itu betul-betul mengganggu, bisa kembali kita bantu dengan pemahaman, dengan bantuan terapis yang ada untuk menolong. Kemungkinan di masa lalu ada suatu ketakutan atau trauma dalam pikiran ibunda dari Ibu Yeni yang tidak terselesaikan. Jadi dengan bantuan terapis, siapa tahu itu lebih dapat menolong. Saya pikir hanya itu saja. Mungkin ada tambahan dari teman yang Coach Vita atau Mbak Fatma atau Pak Edi. Walaupun belum muncul, siapa tahu pernah punya pengalaman yang sama, silahkan. Iya, saya punya pengalaman pernah menangani klien yang sudah lansia ya. Seperti yang saya tadi sudah paparkan sebelumnya, usia-usia 60 tahun ke atas itu memang tingkat kecemasan, depresi itu tinggi sekali. Dan ini luar biasanya hipnoterapi mampu untuk mengatasi itu. Jadi kalau memang sudah bermasalah, artinya sudah keluarga sudah sulit untuk mengatasi, sebaiknya dibawa ke profesional hipnoterapis gitu. Paling tidak keluarga itu mensupport karena lansia ini butuh perhatian. Nah, paling butuh perhatian kalau dia ngerasa anak-anaknya sudah jauh, ya sudah nggak ada lagi perhatian, dia ngerasa kesepian. Kalau sudah ngerasa kesepian, pikiran-pikiran negatif itu mulai bermunculan. Entah kesedihan mendalam, entah ngerasa pengen cepat meninggal, ya, macam-macam pikiran-pikiran negatif itu. Nah, lewat hipnoterapi insya Allah bisa membantu sang ibu ya atau orang tua yang mengalami masalah kecemasan. Gitu. Jadi sebaiknya kalau memang sudah nggak bisa diatasi, ya panggil tenaga profesional, misalnya profesional hipnoterapis untuk membantu. Gitu. Atau kalau simple lagi bisa sering-sering mendengarkan audio relaksasi, biasanya juga di YouTube banyak, atau bisa buka channel YouTube saya juga ada hipnoterapi untuk mengatasi kecemasan. Itu ya Bu ya. Ya, baik Coach Cita, terima kasih untuk masukannya. Ibu Yeni mungkin bisa, halo Ibu Yeni, bisa open mic kalau masih ada yang mengganjal di hati. Tapi tadi secara garis besar sudah disampaikan ya dengan Ibu Natalia dan Coach Cita, bagaimana sih cara menangani ibundanya yang mungkin sudah sepuh ya, merasakan cemas, ketakutan, sedangkan kita tidak bisa 24 jam menunggu beliau ya. Bisa saran yang paling pertama adalah rajin-rajin menemani ya, pastinya kalau misalnya kita ada waktu luang, menemani, diajak ngobrol, namanya orang tua biasanya sukanya diajak ngobrol, diladenin, betul ya. Terima kasih Bu Yeni atas pertanyaannya, dan ini lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada Bapak Marwanto dari Sragen ya, betul? Mohon izin bertanya, pengaruh hipnoterapi apakah ada batas waktunya, Ibu? Ataukah pasien terhipnotis terus-menerus? Waduh, Ibu Natalia, ini keren sekali hipnoterapi ya, bisa terhipnotis terus-menerus. Saya jadi takut. Silakan Ibu dijawab, monggo. Terima kasih, Bapak. Inilah pandangan secara awam bahwa hipnoterapi adalah semacam gendam. Salah satunya, mohon maaf. Saya tidak menyalahkan pandangan seperti ini karena memang hipnoterapi belum familiar. Sebetulnya Bapak, hipnoterapi itu adalah bagaimana kita mensupport sadar kita. Kita sadar diri kita seperti apa dan bagaimana. Dengan kesadaran yang timbul, sebetulnya bukan hipnotisnya yang masuk. Ya, itu dalam keadaan hipnosis, dalam keadaan terhipnosis, kita membangun kesadaran diri kita. Kita seperti apa, seperti itu. Nah, kesadaran ini yang membuat kita menjadi tahu apa yang harus saya kerjakan.
apa yang harus saya lakukan dan bagaimana saya menghadapi. Jadi kita mempunyai coping, mempunyai kesadaran. Jadi kita tidak menghipnosis seperti hipnosis apa ya itu kayak cablek atau benda modelnya seperti itu, enggak, beda banget. Dalam terapi hipnosis pun saat kita memberikan sugesti tidak sesuai dengan harapan klien, tidak sesuai dengan pemikiran klien, itu klien bisa terbangun dan membatalkan terapi yang kita berikan. Seperti itu Bapak. Jadinya mohon maaf, di sini hipnoterapi itu bukan semacam ilmu gendam. Nggak seperti itu ya. Mungkin masih ada tambahan, Coach Cita? Ya, seperti apa yang dipaparkan Bu Natalia ya. Sesi untuk hipnoterapi itu kurang lebih 1 sampai 2 jam Bapak. Jadi nggak lama-lama dan klien nggak terus-terusan terhipnotis 1 kali 24 jam, enggak. Tetapi maksimal ya untuk proses terapi itu ya 1 sampai 2 jam tergantung permasalahan yang dihadapi oleh klien tersebut. Ya, kalau misalnya ringan ya paling 45 menitan udah selesai. Dan misalnya pengen hipnoterapi, siapkan waktu 1 sampai 2 jam ketemu dengan profesional hipnoterapis. Seperti itu. Oke, terima kasih Coach Cita, terima kasih Bu Natalia, dan buat Bapak Marwanto, bagaimana untuk jawabannya? Jadi tidak. Halo Bapak. Baik, Bapak Marwanto, terima kasih atas pertanyaannya ya. Saya lanjutkan kembali nih karena waktunya juga kurang bersahabat ya. 1 pertanyaan lagi, seperti tadi janji saya, ada 5 pertanyaan dulu. Dari Kori Anjarwati. Kak, maaf saya mau tanya, jika misal ada seseorang yang menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba, bisa tidak kita merubah mindset dia supaya tidak menggunakan kembali? Jika bisa, caranya bagaimana ya? Nah, ini Bu Natalia mungkin untuk teman-teman yang mungkin menjadi pecandu, relapse, kemudian relapse ya. Itu bagaimana Ibu caranya supaya bisa merubah mindset tidak menggunakan kembali narkobanya? Monggo Ibu. Baik, terima kasih Mbak Kori Anjarwati. Untuk narkoba, jadi kita menghilangkan kecanduan narkoba ya. Sebetulnya kecanduan apa saja, baik seperti film porno, narkoba, rokok, dan lainnya, insya Allah dengan hipnoterapi itu bisa. Hanya tergantung nanti berapa sesinya, tergantung berat ringan dari penyakit tersebut. Tapi kunci utamanya adalah klien sendiri betul-betul ingin keluar dan berhenti dari kecanduannya. Seandainya klien sendiri tidak menginginkan, seperti apapun kita berusaha akan agak sulit karena seperti itu tadi, sugesti yang kita berikan harus sejalan dan sealur dengan keinginan dari klien. Seperti itu. Kemudian bagaimana caranya? Caranya untuk terapi seperti ini, saya sangat menganjurkan untuk menghubungi terapis hipnoterapi profesional yang sudah ada di web Rahikti. Karena insya Allah kalau di web itu lebih aman dan kita juga sudah melakukan uji kompetensi. Di sana betul-betul kita adalah tenaga legal yang betul-betul kita sudah ada ilmunya. Seperti itu, Mbak. Mungkin ada tambahan dari Kosita? Sudah cukup sesuai. Baik, Ibu Natalia Dewi, terima kasih. Kelihatannya sudah ada 5 pertanyaan sudah selesai ya, dan waktu sudah makin mepet, sudah makin siang, kita melangkah ke acara selanjutnya ya. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Natalia Dewi atas ilmu yang bermanfaat, kemudian atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para peserta. Mohon maaf kepada para peserta mungkin yang banyak bertanya ini di kolom chat belum bisa terjawab. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu, dan mungkin nanti kalau ada waktu sedikit lagi bisa bisa dijawab. Ibu Natalia mungkin bisa dijawab via kolom chat ya, Ibu Natalia, mungkin bisa dicek lagi pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih sama-sama. Baik. Terima kasih teman-teman. Iya, baik.